Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yaqdi bihil karim kulla raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'alimin al-'amilin al-mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jimarwahi, semua yang kita kirim Fatihah setiap harinya. Wa thumma ila jami arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa syaikhatina wa asatidatina wa ustadzatina wa muallimina wa muallimatina wa nakhususun ila jami arwahi abawaina wa ikhwanina wa akhawatina wa nakhususun ila ruhi asy-syekh Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warḍa anhum waj'alil jannata ma'wahum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain. Amin. Halaman 119 ya. Faslun, adapun ini ialah fasal, i'lam ketahuilah annal insana sesungguhnya siapa manusia fi asli fitratihi di dalam asal fitrahnya manusia wa tarkibihi dan susunannya manusia, asal kejadiannya maksudnya. Qad ijtama'a benar-benar berkumpul, itu benar-benar berkumpul fi di dalam manusia arba'u syawaibah, empat kotoran-kotoran atau ya watak ya, bawaan. Syawaib sebenarnya kotorannya. Faminha maka itu sebagian dari arba'u syawaib. As-sifatus sabu'iyatu adalah sifat keganasan. Jadi dalam diri manusia ini ada sifat keganasan yang pertama. Wal bahimati dan sifat-sifat kebinatangan. Wasyaitaniyati dan sifat-sifat kesyatanan. War rabbaniyati dan sifat-sifat rabbaniyah, sifat ketuhanan. Bukan berarti mempunyai sifat-sifat ketuhanan menjadi Tuhan, bukan. Maksudnya mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang selalu ingin dekat kepada Allah maksudnya. Fahuwa maka adapun manusia min haitsu sallatu alaihi, dari sisi sallatu menguasai atau tidak proporsi atau tidak terkendali alaihi atau menguasai alaihi atas atas insan al-ghadabu apa potensi amarah, potensi amarah. Ya ta'ata maka bisa mempraktekkan atau bisa manut nikat apa siapa man atau melakukan siapa man af'ala sibai pada perbuatan-perbuatannya hewan buas. Jadi unsur panas yang ada dalam diri kita ini, hararah fil insan, itu bawaannya kita itu punya potensi ghadab ya, potensi amarah. Sebenarnya ini tidak baik, tidak buruk. Ini seperti alat saja untuk manusia. Kalau ini normal,
normal proporsi ya bagus. Kalau tidak ada sama sekali semuanya, ghadabnya tidak ada sama sekali dalam diri seseorang, ya tidak semangat hidup. Tidak malu ketika dipermalukan. Negatifnya kalau kosong, tidak normal, terlalu sedikit ya. Dia walaupun anaknya kiai tidak malu, tidak alim, padahal ayahnya alim. Tidak gengsi. Seperti itu. Kalau ghadabnya tidak ada. Dipermalukan tidak malu. Berani mengemis, merendahkan diri. Kalau ghadabnya tidak ada, tidak imbang, sangat sedikit. Tetapi terlalu banyak juga bahaya ya. Bisa bersifat seperti sifatnya hewan buas. Marah-marah terus. Wa min haitsu sallatu alaihi syahawat, dan dari sisi sallatu menguasai alaihim atas manusia asyahawatu apa syahwat-syahwat, keinginan-keinginan, ya ta'ata maka bisa mempraktekkan siapa insan fi'lal bahaimi pada perbuatannya binatang. Seperti ya binatang kan pengen makan, pengen tidur, ya pengen hubungan melampiaskan birahinya kan. Itu kalau tidak terkendali, kalau lemah, kalau tidak ada sama sekali kan gimana ya, nggak bisa hidup kan, tidak mau makan kan gitu. Bisa tidak beristri, tidak berkembang biak kalau tidak ada sama sekali. Tetapi kalau itu tidak terkendali, makan terus, secara fisik saja bisa bahaya. Penyakitnya macam-macam. Secara mental nanti gampang ngantukan, gampang malesan seperti itu, suka tidur, suka lalai, sering lalai seperti itu. Itu memang bawaannya sebenarnya ya. Karena dalam diri manusia itu ada ruh haiwani dan ruh nabati. Dalam diri manusia itu ada ruh nabati, ada ruh hewani, ada ruh rabbani. Al-latifah itu bawaan manusia. Walitarakku bihataini sifataini, dan karena tersusunnya dua sifat ini, jadi sifat bawaan yang berupa af'alus siba dan af'alul bahaim ini, fihi di dalam diri manusia wa tawalludi hubbi syarhi, dan implikasi atau efek. Tawallud itu efek sebenarnya. Jadi tawallud itu sebenarnya walada itu melahirkan anak. Jadi ketika saya ngetok gini, ini ada efek bunyi. Itu namanya tawallud ya. Namanya seperti itu. Ya efek lah. Wa tawalludi hubbi syarhi, dan efek dari cinta senang-senang, jadi cinta kemaruk ini ya sebenarnya, tomak, kemaruk makan, kemaruk tidur, kemaruk birahi, syarhi itu. Rakus atau sifat ketidakpuasan, kurang puas terus syarhi ini, hubus syarhi ini. Jadi wal qahri, dan memaksa, wal ghalabati, dan ingin menang. Kan manusia ada ya pengen memaksa kan? Ada potensi seperti itu ada. Wal ghalabati, dan ingin menang. Wal makri, dan tipu daya, makar, tipu daya. Apa namanya itu ya makar. Wa makaru wa makarullah. Sebenarnya makar ini kalau digunakan, diaplikasikan oleh orang yang baik, ya dia akhirnya pintar siasat untuk kebaikan. Tetapi kalau makar ini dimiliki oleh orang yang tidak baik, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya makar ke orang, mempolitiki orang, makar. Wal khadi'ati, dan menipu. Wal khadi'ati, dan menipu. Jadi makar dan menipu ini. Makar itu seperti kecerdasannya sebenarnya ya. Khadi'ah itu seperti sifatnya. Seperti itu. Allah itu wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin kan. Allah itu paling baiknya orang yang makir. Maksudnya tidak bisa dibujui. Seperti itu. Seperti itu.
Ghalabat maka menang alaihi atas insan asyaitonatu apa sifat kesyaitanan. Jadi dari sifat siba dan dari sifat-sifat kebuasan itu dan sifat dan syahwat-syahwat itu kalau tidak terkendali ya, maka akan selanjutnya itu kalau terus-menerus seperti itu ya, maka dia akan rakus terhadap tidur, makan dan semuanya, dan melampiaskan birahinya semuanya itu, dan nanti dia tidak terkendali juga sifat qaharnya. Memang manusia pasti punya sifat qahar ya, ingin memaksa. Kalau tidak punya sifat qahar manusia ya, ketika menemukan masalah dia tidak memaksa untuk bisa lolos dari masalah kalau tidak punya. Juga makarnya tidak terkendali. Kalau tidak punya kecerdasan makar ya tidak bisa mensiasati sesuatu tidak bisa. Dan ketika disiasati oleh orang nggak sadar. Perlu juga sebenarnya kecerdasan potensi ini ya. Wal khadi'ah ini. Tapi pada tempatnya. Wa min haitsu annahu fi nafsihi amrun rabbaniyun, dan dari segi annahu sesungguhnya manusia fi nafsihi itu di dalam diri manusia amrun ada alam amr rabbaniyun yang berupa ketuhanan, amrun rabbani. Itu apa maksudnya? Ketika orang Quraisy berkata yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Maksudnya ruh itu maksudnya ya. Kama qala ta'ala, Allah berfirman seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qulir ruhu min amri rabbi. Jadi alam amr. Ala lahul khalqu wal amru. Jadi Allah itu punya alam khalq, punya alam amr. Alam khalq yang tercipta ini, alam yang kalian lihat ini, yang kasat mata ini. Di atasnya alam khalq itu ada alam khalq yang tidak kasat mata, yang gaib. Ya, seperti surga, neraka. Itu masih alam khalq sebenarnya. Alam amr ini di atasnya surga. Ya ruh itu. Yang dimensinya itu lebih halus daripada itu. Jadi khalq itu langit dan bumi ini khalq. Dari yang paling keras, kasar sampai yang paling halus. Jadi ada yang halusnya juga. Di atasnya itu seperti ruh Nur Muhammad atau yang terkenal dengan Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, yaitu alam amr. Ruh ini alam amr. Jadi dalam diri kita ini ada alam amr. Dalam diri manusia ada alam amr. Apa alam amrnya? Ya ruhnya Allah itu. Ruh yang ditiupkan kepada manusia. Yang kalau di dalam Al-Quran itu diidhofahkan kepada Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku Allah, seperti itu. Fa innahu yadda'i li nafsihi rububiyyatah. Maka sesungguhnya alam amr ini, amrun rabbaniyun ini, yadda'i mengaku atau menginginkan ya, menisayakan li nafsihi untuk dirinya, atau mendorong li nafsihi untuk dirinya ar-rububiyyatah pada ketuhanan. Maksudnya bersifat ketuhanan. Maksudnya bukan menjadi Tuhan ya. Maksudnya bersifat seperti sifatnya Tuhan atau ingin dekat kepada Tuhan seperti itu. Karena dia berasal dari Tuhan. Nafahatur Rahman, termasuk Nafahatur Rahman ya. Nafasur Rahman. Kalau dalam ininya, dalam bahasa yang lebih vulgar dalam dunia tasawuf itu Nafasur Rahman, nafasnya yang maha pengasih, ruh itu. Makanya akan ditiupkan kepada manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi, seperti itu. Dan juga menyukai, anggap bisa menyukai itu, itu menginginkan. Wal isti'la, dan pengen tinggi. Maksudnya gini ya, bukan pengen tinggi gini. Kalian tahu tahu bunga teratai? Tahu bunga teratai yang ada di kolam kotor itu? Itu bunga teratai itu tidak ingin dia itu nyentuh air. Jadi pengen bersih dari air, walaupun sebenarnya ada di air kotor. Air bunga teratainya kan selalu bersih. Faham? Karena dia tidak mau nyentuh. Jadi sebenarnya kita ini amrun rabbani dalam diri kita ini sebenarnya
ada potensi atau keinginan tidak ingin terkotori oleh kotoran-kotoran nafsu. Sebenarnya ada dalam diri kita. Isti'la ini namanya. Paham ya? Ala dari ala itu tinggi, uluan tinggi, isti'la istif'al, minta tinggi, keinginan untuk tidak kotor. Kalau dalam bahasa negatifnya sok suci. Sok paham ya? Bahasa negatifnya ya tidak mau kotor gitu ya. Nah, tetapi ini adalah bagus ini sebenarnya. Paham? Isti'la. Wa tarkul inqiyad, dan menginginkan meninggalkan ingkiyat, tunduk kepada potensi-potensi yang tadi itu, karena dia sifat amrun rabbani lebih tinggi, lebih mulia ya. Sebenarnya tidak ada kerelaan, dia itu tunduk kepada yang rendah-rendah tadi itu. Tetapi oleh kita selalu ditundukkan. Kita ini selalu tunduk kepada yang tiga tadi itu. Akhirnya oleh karena itu kita dikatakan ketika mengikuti yang tiga potensi itu, tidak normal itu, kita ikuti, kita tunduk kepada yang tiga potensi di atas itu, kita namanya zalim kepada diri kita. Kenapa kok dikatakan zalim? Karena sesuatu yang suci, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, kita tempatkan di tempat rendah. Makanya ketika bersalah, Nabi Adam itu berkata, Rabbana zalamna anfusana. Kita zalim kepada diri kita. Karena sebenarnya diri kita tidak ini ya, seharusnya rububiyah ini dan isti'la dari yang potensi yang tiga tadi itu, dan juga tarkul inqiyad terhadap yang potensi itu. Faham ya? Maka kita zalim kalau tidak seperti ini, tidak yadda ila nafsi rububiyah wal isti'la wa tarkul inqiyad ini. Kita zalim seperti itu. Wa yafrahu, dan menjadi senang atau bahagia siapa manusia bima dengan sesuatu. Jadi kesenangannya itu, diri itu kalau diri yang amrun rabbani itu senang dengan sesuatu yunasibu hadzal amroh, yang sesuai, yang cocok dengan amar ini, alam amar ini, minal ma'rifah yang berupa ma'rifatullah wal wasfu biha, dan bersifatan biha dengan ma'rifat. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan ketuhanan, dengan Allah itu senang. Jadi kalau kita tidak senang mengkaji ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu berarti tidak aktif itunya. Amrun rabbani dalam diri kita itu masih tertutup, belum aktif. Kalau bicara tentang Allah, bicara tidak kangen dan tidak tertarik untuk mengenal Allah, berarti dia dalam diri kita yang amrun rabbani itu masih tertutup, itu belum aktif. Ya rugi. Itu kan aslinya. Maksudnya aslinya kita kan itu. Faham ya? Bahkan nanti yang namanya kalian kenal kepada diri kalian itu, kenal kepada sisi kalian yang itunya ya. Faham ya? Sisi kalian yang itunya itu. Yang man arafa nafsahu, maksudnya arafah yang sisi ini. Amrun rabbani yang ada dalam diri kita itu. Faqad arafa rabbahu. Faham? Ini sebenarnya keterangan tingkat tinggi ya. Ya nggak apa-apa lah. Wa yahzanu, dan dia itu sedih. Dan unsur-unsur sisi-sisi amrun rabbani dalam kita itu menjadi sedih. Wa yahzanu bima, dengan sesuatu yunakiduhu yang bertentangan apa amrun rabbani kepada ma minal jahli, yang berupa kebodohan, bodoh terhadap Allah, terutama tidak mengenal Allah ya. Sebenarnya kan Allah itu maha tahu. Ya Allah maha tahu. Jadi otomatis amrun rabbani itu ya menginginkan ke ilmu, menginginkan ke pengetahuan. Dia tidak suka dengan kebodohan. Seperti itu. Selalu ingin dekat-dekat kepada Allah. Dia itu pengasih. Sebenarnya dia itu sedih kalau kita tidak pengasih. Kalau kita tidak pengasih kepada orang. Faham ya? Oleh karena itu yang namanya takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah, sebenarnya mengaktifkan potensi amrun rabbani ini. Faham ya? Mengaktifkan amrun rabbani yang ada di diri kita ini. Karena itu semuanya bersifatan seperti sifatnya Allah. Ar-Rahman Rahim. Makanya Nabi Muhammad itu yang amrun rabbaninya ini paling aktif, sempurna, disifati Raufur Rahim. Padahal Raufur Rahim sifat Allah.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seperti itu ya. Bahkan di ayat yang lain di surat Al-Isra itu gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul alim ya. Itu menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, innahu itu kembali kepada abdihi. Bukan kembali kepada alladzi ya, tetapi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karena amrun rabbaninya itu sangat aktif ketika di Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj itu, dia itu pantas dikatakan innahu huwas samiul alim. Itu ya sifat Allah itu. Tetapi bukan berarti menjadi Allah ya, faham? Tetapi potensi sifat-sifat Allah sangat sempurna dalam diri Nabi Muhammad. Sehingga pengasihnya luar biasa, ilmunya ya luar biasa. Sehingga sampai-sampai disifati Raufur Rahim, sampai-sampai disifati Sami'ul Alim ya. Was-Sami'ul Alim, dan juga disifati azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ya punya Allah sebenarnya. Cuma Nabi Muhammad yang, karena memang sempurna gitu. Jadi tidak sedih amrun rabbani yang ada dalam diri kita itu kalau kita bodoh. Dan wal wasfu bihi, dan bersifat seperti bihi dengan kebodohan. Bersifat dengan kebodohan itu maksudnya bertingkah laku, berperilaku seperti orang bodoh. Faham ya? Wal wasfu bihi, atau bodoh seperti itu. Maksudnya tidak mau tahu seperti itu. Itu kan perilaku bodoh kan gitu. Tidak mau mengupgrade pengetahuannya. Jadi kalau kita merasa cukup dengan ilmu kita, sebenarnya amrun rabbaninya ya yang ada dalam diri kita tidak kita aktifkan. Kita tidak menempati amrun rabbani itu. Saya ulangi keterangan yang kemarin ya. Kalau manusia meninggal, selamat tidak selamatnya tergantung dia menempati yang mana dari 4 itu. Kalau dia menempati yang syaitoniyah atau bahamiyah atau nanti sabu'iyah, ya matinya seperti itu. Makanya di hadis itu nanti ketika dibangkitkan dari kubur, wajah manusia bermacam-macam. Ada yang seperti kaleb, sabu'iyah kan berarti itu ya. Hewan-hewan liar, hewan-hewan ganas. Ada yang seperti babi, berarti bahim-bahim yang aneh. Ada yang seperti setan lah, seperti itu. Yang selamat ya amrun rabbani, sangat cemerlang kan, sangat bercahaya seperti itu. Itu gara-gara matinya itu. Matinya ketika bersamaan dengan potensi yang itu kita ya. Faham ya? Jadi dan mati itu bersama dengan itu ya tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya sejak dulu itu sering bersama dengan potensi yang bahamiyah, bahimah atau sibu'iyah, bisa sabu'iyah ya dengan itu. Kalau setiap harinya selalu bersama dengan amrun rabbani, selalu beribadah, selalu bersujud, insya Allah matinya ketika itu. Kata Nabi Muhammad kan ya. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya sebelumnya, halihi seperti itu. Fa idza arafta hadza, jika kamu mengetahui ini, fa'lam maka ketahuilah annal istighala, sesungguhnya bersibuk-sibuk diri bil ibadati dengan ibadat, dengan ibadah-ibadah, wal muwadzabati dan membiasakan atau terus-menerus alaiha terhadap ibadah, al qasdu adalah yang dimaksud, itu adapun yang dimaksud minhu dari istighal bil ibadat wal muwadzabah alaiha, at-tahsilul gharadi adalah menghasilkan atau suksesnya mencapai tujuan min qahrima, yang berupa menekan sesuatu la yang bagi yang tidak patut kepada dirinya, kepada kita ya. La yang bagi yang tidak patut kepada ma. Jadi adanya bersibuk-sibuk dengan ibadah dan melanggengkan ibadah itu sebenarnya supaya kita itu mencapai tujuan kita di dalam rangka menghilangkan sesuatu yang tidak pantas kepada kita, yang tidak layak kepada kita. Kita kan mulia sebenarnya ya.
berhasil wa ibqa ima yang bagi, dan melanggengkan dan mengeksiskan sesuatu yang pantas kepada kita, yaitu apa? Amrun rabbani itu. Seperti itu. Manusia mulia ya karena itu ya. Manusia nabi kenapa? Para malaikat sujud karena kita ada amrun rabbani di dalam diri kita. Kan falamma sawaitu faqa'u lahu sajidin. Setelah saya tiupkan ruh, kan di Al-Qur'an kan gitu kan ya. Setelah saya tiupkan ruh kepada Adam itu faqa'u lahu sajidin. Maka para malaikat itu sujud. Karena ada amrun rabbani itu sangat mulia. Seperti itu. Bukan sujud menyembah ya, tapi penghormatan. Wa sayati fi babi riyadatin nafsi, dan akan datang fi babi riyadatin nafsi di dalam bab melatih diri, zalika apa itu, apa keterangan ini, istighal bil ibadat wal muadzabah ini insyaallah taala. Wa lam ketahuilah anal ilmu shalih, sesungguhnya ilmu yang soleh yang suitable ya, alhasil yang hasil fil qalbi di dalam hati, yang ada di dalam hati, idza kana bi tariqit ta'allum, jika itu dengan diperoleh dengan jalan belajar, wa taqdimil muqaddamati, dan dengan cara adanya muqaddimah, pendahuluan atau premis, fa huwa tariqul ulama, maka itu adalah metodenya para ulama. Wa ma wara'ahu, dan apa yang ada di belakang itu, fa huwa tariqus sufiyah, maka itu adalah metodenya para orang sufi. Wa huwa bi kashfin wa musyahadatin, wa huwa adapun itu ilmu yang hasil ma wara'ahu bi kashfin, itu bisa diperoleh dengan kasyaf karena terbukanya tirai penghalang, wa musyahadatin, dan musyahadah saling menyaksikan, musyahadah saling menyaksikan ya. Karena nanti pada detik-detiknya itu kalian akan merasakan kalau memang ditakdirkan oleh Allah ilmu yang musyahadah, wa kafa billahi syahidau wa masyhuda, kafa billahi syahidau wa masyhuda, seperti itu. Wa dzalika qismani, dan itu ada dua. Ahaduhuma, adapun salah satunya qismani, mithlu ilhamin fi nafsi, seperti tumiboni, atau datangnya ilham fin nafsi, atau bisikan fin nafsi di dalam jiwa. Wa huwa an-nafsu firru'i, yaitu adalah an-nafsu, tiupan atau hembusan firru'i di dalam hati atau akal. Jadi moro-moro ada pemahaman di dalam hati atau akal gitu ya. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi alaihi salatu wassalam, dan terhadap yang ahaduhuma ini al-isyaratu, adapun isyarah biqaulihi dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal kudusi, sesungguhnya ruh kudus. Ini Jibril ya, atau malaikat Jibril, atau potensi Jibrailiyah, kuwatun Jibrailiyah. Tapi yang paling sempurna ya. Jadi Jibril, potensi Jibril itu bertingkat-tingkat ya. Paling sempurnanya itu nanti dikatakan ruh kudus atau ruhan. Seperti itu. Sebenarnya apa itu? Benda padat saja yang tidak hidup itu, dia itu punya potensi Jibraili, tetapi dengan intelijensi yang sangat rendah sekali. Buktinya ketika Allah memberi wahyu, memberi wahyu kepada mereka caranya bertasbih, ya bertasbih mereka kan ya. Batu ini bertasbih. Semua itu. Lebih rendah, kuat, terus lebih tinggi lagi di tanaman, di makhluk hidup yang berupa tanaman. Itu mereka sebenarnya punya potensi kuwatun Jibrailiyah itu. Jibril. Seandainya tidak ada potensi itu, mereka pohon itu tidak tahu dia berfotosintesis kemana, mencari sinar matahari. Coba tanam di sini. Itu tangkainya, ujungnya nggak mungkin ke sini, pasti ke sana. Kan dia punya potensi, punya intelijensi. Itu ada karena ada kuah Jibrailiyah. Dan akarnya itu bisa tahu di mana ada air, mencari air. Terus nanti yang lebih tinggi lebih tinggi dari itu hewan, terus manusia. Manusia pun bertingkat-tingkat. Pada wujud paling sempurna
kuwah Jibrailiyah ini yang datang kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa Ruh Kudus itu. Dan yang datang kepada Nabi Isa itu adalah kuwah Jibrailiyah atau malaikat Jibril yang paling sempurna itu. Faham ya? Rupa malaikat Jibril paling sempurna itu. Makanya menggigil Nabi Muhammad kan ya, karena datang dengan kesempurnaan. Itu. Sudah wis. Ini ya. Tingkat kita bahas nanti itu. Inna ruhal kudus, sesungguhnya Ruh Kudus, atau di dalam dunia sufi ini dikatakan al-haqiqah al-muhammadiyah. Ruh Kudus ini. Nafasa berbisik atau meniupkan firu'i di kolbuku, di hatiku, di akalku. Ahbib, ini ahbib, cintailah Muhammad. Man, siapa saja syi'ta yang kau kehendaki. Fa innaka mufarikuhu, maka sesungguhnya engkau mufarikuhu akan berpisah dengannya. Maksudnya cintailah yang ingin kau cintai, tapi ingat pasti akan berpisah seperti itu. Wa'mal, dan berbuatlah masyita sesuka hatimu, fa innaka majziyun bih, maka sesungguhnya engkau akan dibalas bi apa kelawan masyita itu. Maka ada pembalasan. Ya, kerjakan saja, wong bisa mengerjakan kan ya? Kan bisa mengerjakan. Tetapi ingat itu ada balasannya semua gitu maksudnya. Kerjakan. Wa isma syi'ta, dan hiduplah sesuai kehendakmu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu mati. Wa qismun akhar, dan bagian yang lain, huwa min jinsil ilham, itu sebagian dari ilham. Ini wahyu sebenarnya ya. Ini wahyu terhadap nabi-nabi itu. Min jinsil ilham, jenis dari ilham. Wa dzalika ayyukshafalahu, ya, wadzalika, dan itu ayyukshafa, dengan cara dibuka lahu kepada man, haqaiqul asya'i, apa hakikat-hakikatnya sesuatu, wa yara, dan melihat siapa man, al-malakah kepada malaikat, al-muwakkalah yang diwakilkan, biha kelawan haqaiqul asya' alladzi minhu, dan dari malaikat itu yastafidu, mengambil manfaat siapa man. Jadi bisa melihat hakikat sesuatu. Bahkan bisa melihat malaikat yang membawa, yang memberitahu ya. Banyak orang-orang tertentu ada ya. Semuanya Firoh berkata bohong kepada saya. Lihat dari warna bahasa, warna suaranya jelek atau bau suaranya, walaupun jauh, walaupun sedang telepon, ketahuan, bisa. Atau atau seperti ini. Firoh bicara, saya ke sana Ustaz, saya ke kamar, ke kampus. Hakikatnya Firoh bilang ke saya, tidak Ustaz, saya tidur. Dirinya Firoh sendiri. Itu kan mulutnya yang bicara. Tapi yang terdalam dari Firoh bisa seperti itu. Tahu hakikatnya sesuatu. Tahu bicara